Nanti nggak ada akses ininya. Kalau kita masuk, masuk mana? Kalian tinggal cek di sini, ya, di gambar itu, terus kalian search. Oh, pesan. Nah, yang pentingnya itu saja di delete, kalian tinggal delete di keyboard kalian. Pilih delete. Ya, orang-orang itu ya. Yang Ada masuk. delete, tinggal delete di keyboard kalian, kemudian klik kanan, pilih delete. Mana? Mana? Makanya udah perbaiki Korawa ya. Mau kemana? Ini masuk cancel sih deh. Ngerti gue.
Oke, halo Bang, abang-abang semuanya, ya kakak semuanya. Insya Allah kita bentar lagi mulai. Tadi banyak teman-teman yang mau bergabung. Insya Allah beberapa menit lagi kita mulai. Jadi harap menunggu sebentar ya, abang-abang dan kakak semuanya. Ada suaranya nggak sih bang? Cekak dulu nelfon nih. Halo tes, mau nanya kira-kira suara saya kedengaran nggak Bang? Dengar Sat, Oh iya, tadi, Insya Allah. semangat 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 ngajak kita. Ya, siap, siap, siap. Sat. Insya Allah bentar lagi kita akan mulai lagi ya, Sat. Oke oke Sat. Oh, suaranya nggak ada. Iya. Nggak kedengaran suara saya Bang Hibban. Suara yang mana ya? Kamu tahu gak sih? Suaranya tapi ini nggak dinyalain kan? Kamu tahu gak sih? Salam kenal Bang Ray Datul Rizky. Oh iya, salam kenal juga Bang Nanda. Iya, kita bentar lagi akan mulai ya Bang. Insya Allah nih, pas banget jam 20.30 kita mulai aja lagi. Siap, siap Bang.
Oke.
Ya, boleh lah. Oh, mulai dulu. Oke, itu tentang belajar bangun gitu ya. Halo, tes tes 1 2 3. Halo, Halo juga. Iya, halo. halo, Tes. tes. Pak, ya, Selamat malam, rekan-rekan semuanya. malam. Malam juga, Kak. Ya, Selamat malam. perkenalkan, ya, baiklah saya ulangi lagi ya, rekan-rekan semuanya. Eh, eh, Selamat datang di kelas desain Kiki Creator. Malam ini kita membahas tentang konsep dasar-dasar desain ya, rekan semuanya. Siap, tes, siap. Jadi diharapkan selama Zoom meeting untuk mengkondisikan device-nya dan internetnya ya kakak semuanya, karena 1 jam ke depan uh, pemateri kita yaitu Reda Sulfisti akan menjelaskan uh, pemahaman tentang dasar-dasar dari desain ini ya kak ya, kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Oke, Kakak. Ya, nanti kalau misalnya ada sesi pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya rekan-rekan semuanya. Baiklah, sesi Baik, Kak, baik. selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri kita yaitu Reda Sulfisti. Kepada Sulfisti dipersilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung ya rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pada saat ini banyak juga yang bergabung dan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jadi untuk di awal ini insya Allah kita interface dulu gitu. Maksudnya pertemuan awal kita buka dengan pemahaman terkait tentang desain grafis kepada teman-teman. Nah, jadi di sini memang dasar banget ya teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang udah ngedesain selama ini, mungkin ya, atau mungkin memang betul-betul ada pemula. Nah, jadi harapannya di sini mungkin lebih ke dan juga menyampaikan tentang dasar-dasar desain itu sendiri gitu. Oke, bergabung ya teman-teman. Insya Allah untuk peraturan dan siklus kelas kita, teman-teman mungkin udah lihat di grup. Nah, nanti mohon dibaca lagi informasinya bahwasanya bagaimana peraturan atau rule dari kelas kita nantinya. Oke.
Kira-kira bagaimana teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah Sehat-sehat. sehat, Kak. Hmm, Kira-kira nih, apa namanya? Teman-teman semuanya dari mana aja sih? Kalau boleh tahu, apakah dari Padang saja mungkin atau mungkin dari luar Sumatera mungkin ada? Dari Jawa, Dari Jawa. Oh, Kak iya Andi dari di Jawa. Jawa Boleh tahu? Timur. Oh, Jawa Timur. Masya Allah. Oke. Bang Nanda ini dari mana asalnya, Bang? Saya dari Sumatera, Bang, Medan. Oh, Sumatera Medan. Oh iya, tetanggaan gitu nanti ya, Bang. Ya. Nah, Ustadz Asyadi mungkin dari mana saat? Dari Padang, Ustaz. Nah, dari Padang, Masya Allah. Eh, Bang Yusri Firdaus. Oh, kira-kira dari mana, Bang? Oh, nggak ada suaranya. Oke. Bang Muhibbat Bahanan dari mana, Bang? Asalnya? Dari Bogor, Jawa Barat. Oh, Bogor, Jawa Barat. Oke. Bang Putra Riyadi dari mana asalnya, Bang? Oke, tidak ada ya. Oke, Bang Andi dari mana asalnya, Bang? Banyumas, Jawa Tengah. Oh, Banyumas, Jawa Tengah. Oke, Kak Titik dari mana, Kak? Oke, nggak ada suaranya. Oke, kakak-kakak dan abang-abang semuanya, jikalau berkenan selama sesi kita menyampaikan materi, mungkin boleh teman-teman semuanya buka videonya supaya nanti interaktif kita, komunikatif kita lebih enak nantinya gitu. Tapi jikalau berhalangan tidak masalah untuk di kamera. Tapi kalau bisa nanti lebih enak lah kita ngobrolnya itu kameranya dibuka ya Kak. Nama saya. Oke, Oke, Ustaz. Ya, siap, Oke, Bang. nanti jikalau ada yang bertanya, insya Allah boleh langsung gini ya. Jikalau teman-teman takut lupa ingin bertanya, nanti di pertanyaannya langsung aja di chat, langsung di chat, nanti kita akan bacakan gitu. Tapi kalau seandainya ingin bertanya di akhir juga nggak apa-apa. Jadi selama dalam pembahasan materi nantinya mungkin teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu atau mungkin nanti kalau ada respon feedback dari saya mungkin untuk bertanya kepada teman-teman boleh nanti tanyakan aja apa yang perlu teman-teman tanyakan. Oke. Oke, Bismillah kita akan mulai. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, mohon maaf teman-teman. Ini apa nama tampilan layarnya udah kelihatan belum? Siap, udah Pak Mentor. Udah. Ini tampilan covernya udah nampak. Udah, Pak. Oke, siap. Kita akan Siap, mulai sudah, ya. Bang. Oke, kita akan belajar terkait tentang tentang dasar-dasar desain grafis. Oke, teman-teman. Sebenarnya gini konsepnya, konsep untuk awalnya. Teman-teman kalau udah bisa desain, udah bisa teknik, udah hafal tools-toolsnya, tapi kalau teman-teman tidak tahu dasar dari desain itu sendiri, maka estetika dan eye catching dalam sebuah desain itu tidak ditemukan dalam sebuah desain teman-teman. Nah, makanya sebelum teman-teman mempelajari lebih dalam, dasar ini sangat mempengaruhi dalam eye catching dalam sebuah desain. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita sebelum itu mungkin saya izin perkenalkan diri gitu ya. Nama saya sendiri itu Raida Tulkiski, ya, lulusan psikologi, tapi tidak nyambung sekali, ujung-ujungnya terjun ke desain grafis gitu. Oke,
Ya, lulusan dari Universitas Negeri Padang angkatan 2018 ya. Eh, dan juga saya sekarang ini fokusnya freelance desain grafis dan juga konten. Ya, jadi teman-teman mungkin udah cek juga di TikTok saya mungkin ya. Karena memang dari awal brandingnya itu kasih tutorial dan trik terkait tentang desain grafis di sana gitu. Nanti teman-teman kalau udah paham dan udah ngerti di bidang Corel, teman-teman bisa cek di video saya nantinya untuk jadikan referensi dalam belajar desain grafis. Oke, ini sedikit pengalaman kerja. Ya. Jadi saya ngebangun brand desain grafis itu dari tahun 2018. Jadi alhamdulillah sampai sekarang udah 7 tahun saya terjun di desain grafis. Oke, nah kita akan bahas terkait tentang software desain grafis. Oke, sebenarnya desain grafis di sini semua aspek yang berhubungan, aplikasi yang berhubungan dengan desain itu bisa teman-teman konsumsi. Apakah itu kita menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW yang bidangnya itu di PC, komputer, dan laptop, atau teman-teman bisa menggunakan di Android, Canva, PixelArt, InDesign, dan Pixelab. Jadi gini teman-teman, zaman sekarang ini jangan pernah menganggap kita ingin pakai software apa, pakai ini, pakai itu. Tapi teman-teman ingat, hasil karya kita itu yang menentukan bagaimana kualitas desain kita gitu. Jadi nggak ada yang ngomong seperti ini, lu pakai Canva, kok burik banget sih gitu. Nggak seperti itu gitu. Banyak kok orang yang pakai Canva karena dia udah paham dasar dan dia udah paham bagaimana layout desain yang bagus, bagus juga kok gitu. Banyak juga orang yang biasa pakai Photoshop, pakai CorelDRAW, tapi ujung-ujungnya karena mereka nggak paham dengan konsep eye-catching dalam sebuah desain, dia juga nggak bagus juga kok hasilnya itu. Jadi bukan karena aplikasi yang menentukan, tapi bagaimana kemampuan seseorang itu yang bisa bikin sebuah desain yang lebih baik di sana gitu. Oke. Nah, apa saja sih yang bisa dibikin dalam sebuah desain? Oke, teman-teman bisa bikin berbagai macam model, yaitu kalau secara umum teman-teman bisa bikin template, brosur, poster, spanduk, baliho, CV, jersey, banner. Nah, terus kalau media ilustrasinya apa? Ada vektor, ya ada desain promosi, logo, sertifikat, mockup, dan tipografi. Oke, teman-teman, kalau teman-teman bisa desain, itu keuntungannya sangat luar biasa. Karena kenapa? Teman-teman walaupun tidak profesional dalam sebuah desain, teman-teman cukup tahu aja dasar desain, itu sangat dibutuhkan sama orang lain. Karena memang di dunia digital sekarang ini, dunia desain grafis itu adalah salah satu yang dicari-cari loh gitu. Contoh teman-teman punya usaha. Usaha teman-teman tadi itu bisa menjanjikan bahwasanya teman-teman bisa bikin desain promosi untuk meningkatkan branding teman-teman gitu. Karena sekarang ini kalau kita ingin branding, kita harus bikin desain yang menarik, bikin video yang menarik. Bikin video menarik itu kan kadang butuh desain yang bagus juga gitu. Karena kan di dalam video pasti ada desain-desain juga di bawahnya gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, ini salah satu portofolio saya mungkin ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin lihat portofolio yang pernah saya bikin, teman-teman boleh cek di Instagram ini. Ya, ya. Mungkin teman-teman penasaran gitu. Ini mentornya mentor desain tapi karyanya kok nggak ada gitu. Ini juga sebagai sumber atau referensi atau mungkin teman-teman ingin lihat gitu. Kira-kira saya selama ini bikin desainnya modelnya kayak mana sih gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman gitu. Atau mungkin suatu saat teman-teman butuh template atau butuh gaya desain baru, teman-teman juga bisa lihat desain saya sebagai acuan nanti. Oke, kita akan masuk ke materi utama. Oke, ini yang wajib kamu kuasai untuk bisa desain. Yang pertama adalah warna. Teman-teman harus paham dan harus mengerti bagaimana warna yang kekinian. Oke, karena warna ini sangat mempengaruhi desain teman-teman. Ya, jadi desain warna zaman old sama zaman sekarang itu beda banget teman-teman. Karena di zaman sekarang masyarakat itu lebih senang dengan desain yang lebih soft, tidak lebih ngejreng dan lebih long. Jadi lebih enak untuk dipandang. Karena kenapa? Ibaratnya kayak gini. Desain orang tua lah desain. Kalau desain orang tua itu kalau kita lihat ya, pasti warnanya ngejreng. Warna kuningnya jreng, merahnya jreng gitu. Jadi kayak
kalau untuk konsumsi anak muda zaman sekarang itu nggak oke banget gitu. Karena kita kan kalau desain grafis ini sebenarnya targetnya banyak anak muda. Terus layout dan tata letak. Layout dan tata letak ini adalah sangat mempengaruhi desain teman-teman itu bagus atau tidak. Karena kenapa? Teman-teman bikin desain, tapi berantakan, nggak tahu mana yang ditonjolkan, mana informasi yang tidak ditonjolkan. Nah, jadi enggak banget gitu. Jadi kayak ini desainnya maksudnya apa sih gitu, judulnya nggak jelas, isinya nggak jelas, gambarnya nggak jelas. Jadi memang layout ini sangat perlu sekali dalam bikin desain. Contohnya gini, teman-teman lihat di bagian Kak samping. Rizky, Oh halo ya, Kak, suaranya kurang jelas kata teman-teman Kak di chat Kak. boleh dicek. Nah, mungkin diperbaiki, ada yang kurang mikrofon atau bagaimana. Oke, sekarang jelas nggak? Oke, sekarang jelas nggak suara? Tes, tes, tes. Tes, tes, jelas nggak sekarang suaranya? Nah, atau Halo. pakai apa namanya? Pakai handset dari Kak Rizky, pakai handset. Oke, ini mungkin kayak enak. Ya, kayaknya jauh suaranya Kak Rizky. Halo, halo, jauh suaranya. Iya, jauh Kak. Kayaknya tuh abis itu kan begitu Kak Tadi Rizky kayak ada ngomong. pantulan-pantulan gimana gitu. Iya, Oke. sepertinya kayaknya agak jauh. Oke, kalau ini kedengaran nggak suaranya? Lebih, Dengan tapi lebih, lambat. lebih kecil Kak Rizky suaranya. Jelas nggak? Kurang, kurang, kurang keras. Bentar. Iya, volumenya kecil Kak suaranya. Oke, kalau ini gimana? Jelas nggak suara? Dia ngapain? Coba tes lagi Kak. Dia kemana? Tes, tes. Kalau ini kedengaran nggak suaranya? Ah, Bisa dengan Kak. Kak. Oh, jelas. Oke, sip. Oke, kita balik lagi ya. Itu tadi tentang layout. Oke, jadi warna ini sangat menentukan gaya desain yang baik juga. Layout ini sangat. Nah, saya setelah 7 tahun ngedesain, layout ini adalah salah satu yang penting ternyata dan paling sulit loh gitu. Ya, setelah 5 tahun nggak salah ngedesain, baru tahu ternyata layout ini penting banget gitu dalam melihat desain. Karena dari psikologisnya, orang itu tertarik melihat desain itu satu, kalau tata letaknya kan rapi gitu. Kalau sembarangan aja, mereka nggak suka gitu. Terus ada namanya font dan tipografi. Ini sangat mempengaruhi loh gitu. Apalagi kita bikin desain yang mana tujuannya itu adalah sebuah informasi yang ingin kita tujukan ke masyarakat. Kalau seandainya font itu banyak, ada 5, 6, 7, 4 font yang desain, orang pusing bacanya gitu. Makanya teman-teman harus tahu tentang font. Lalu ada yang namanya proses software APK. Terus ini adalah peringkat terakhir ya teman-teman. Karena kenapa? Teman-teman kalau udah paham 3 konsep ini, warna, layout, font, terus software ini mengikut aja teman-teman, ngikut aja gitu. Karena bisa di apa namanya dipelajari dan bisa dipahami pribadi. Tapi kalau warna, layout sama font ini kita butuh pengalaman ya. Kita butuh pengalaman supaya bisa ngebentuk desain kita lebih baik. Oke. Nah, 3 rumus penting yang perlu teman-teman pahami. Ya, oke. 3 rumus penting ini. Nah, teman-teman, saya melihat sekali dan saya sering survei sama teman-teman yang bikin desain. Mereka betul-betul melupakan konsep 3 rumus penting ini. Gelap terang, besar kecil, dan tebal tipis. Itu karena kenapa? Karena memang mungkin, mohon maaf, mungkin ada yang tidak tahu, mungkin ada yang bagaimana begitu ya. Karena ini sangat penting dalam desain grafis. Kita akan bahas gelap terang. Oke, kita akan bahas gelap terang. Gelap terang ini teman-teman bisa lihat di bagian sisi kiri. Jika warna background tergolong gelap, maka gunakan teks yang terang. Jika warna background tergolong terang, maka gunakan teks yang gelap. Oke, nih, coba lihat di bagian pertama. Yang benar itu sebelah kanan, yang salah itu sebelah kiri. Memang kita bisa baca loh, tapi kita harus betul-betul fokus. Nah, kalau betul-betul fokus ini orang malas bacanya dan orang skip aja gitu. Nah, saya ingin bertanya teman-teman, ini kan ada contoh di sebelah kanan ini. Teman-teman lebih suka desain yang sebelah kanan atau sebelah kiri?
Yang mana, Sa? Ini Yang ini. ada sebelah kanan nih, yang Pah. pahlawan nasional. Yang pahlawan nasional itu ada dua. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kira-kira teman-teman Sebelah, lebih enak bacaan dulu enak lihatnya sebelah kanan atau sebelah kiri? sebelah kanan kan rasanya. Oke, sebelah kanan. Yang lain lagi. Oke, mungkin rata-rata tentu bahasnya sebelah kanan. Boleh Kak Dimut? Ada Kak izin Kak Rizky itu kayaknya untuk suaranya double ya Kak ya. dimutkan suara-suara yang Kurang sih. Oke, maaf teman-teman jika sudah ada respon buatkan suara soalnya nggak bantu suaranya. Nah, dibuatkan. Ini ada yang ngaji nih Kak Rizky. Iya, bentar. Ini bisa dimutkan nggak ya suaranya? Ini. Jadi agak terganggu. Oh, kayaknya mohon maaf ya, teman-teman jadi keganggu gitu. Bentar. Ini perkeluarkan kan. Halo. Oke, boleh kita lanjutkan lagi. Oke, tampilannya udah kembali lagi teman-teman atau belum? Oke, Sudah, Kak. Oke. Nah, gini teman-teman, gelap terang. Jadi teman-teman harus ingat, kalau teman-teman ingin pakai backgroundnya terang, usahakan fontnya harus gelap ya. Nah, tapi kalau teman-teman ingin memakai backgroundnya gelap, usahakan tulisannya harus terang gitu. Intinya kebalikan aja teman-teman. Terus kita bahas ke besar kecil dan tebal tipis. Nah, ini sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi perbedaan besar kecil ini maksudnya gini teman-teman. Kalau kita tahu nih fokus kita mana antara besarnya itu, contoh kalau kita kasih bold dan kita kasih besar. Nah, maksud di sini adalah kita tahu ini adalah judul dan sedangkan di bawahnya ini adalah isi atau subjudulnya gitu. Kalau seandainya teman-teman antara judul dan subjudulnya itu sama, jadi kita nggak tahu mana fokusnya gitu. Makanya dalam desain grafis, kalau dari sisi psikologisnya, mata kita itu cenderung melihat yang besar-besar. Mata kita itu cenderung melihat yang tebal-tebal. Dan mata kita tuh cenderung dengan kerapian dalam sebuah desain. Nah, makanya tadi kata saya, besar kecil dan tebal tipis dalam sebuah font dan atau dalam sebuah foto itu mempengaruhi juga teman-teman dalam kita memperhatikan yang mana dulu nih gitu. Karena setiap teman-teman ingin lihat desain, pasti teman-teman akan lihat dulu, mata teman-teman akan melihat mana yang lebih menonjol terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Jadi dipakai untuk tema dan hidar. Sifatnya bisa disesuaikan, tujuannya ada kreasi dari desain itu gitu. Nah, ini tebal tipis tadi. Teman-teman bisa lihat di contoh ini ya, kayak halo effect, bias kognitif yang terjadi karena kesan awal. Gini teman-teman, kita akan kasih beberapa teks yang ditebalkan. Tujuannya adalah bikin orang penasaran. Karena mau tidak mau orang ini akan baca semuanya. Kalau seandainya kita bacanya yang di bagian tebal tadi gitu, kesan awal mempengaruhi persepsi individu. Karena kita penasaran, makanya kita baca dari awal sampai akhir. Ini adalah salah satu teknik manipulasi untuk teman-teman yang ingin bikin desain supaya desain teman-teman itu menarik gitu. Nah, kita akan masuk ke penggunaan font. Oke, saya akan bahas penggunaan font yang tepat akan memperjelas informasi yang disampaikan. Nah, jadi kalau seandainya penggunaan fontnya tidak tepat, mau informasi apapun yang teman-teman bikin, nggak akan jelas gitu. Oke, nah jumlah varian font dalam sebuah desain diusahakan maksimal 3-4 jenis font diterapkan.
cuma 3 sampai 4 font saja, teman-teman. Kalau lebih dari itu, nggak menarik sedikit pun. Oke, teman-teman, saya ingin bahas lebih dahulu. Kira-kira di font sebelah kiri, itu kira-kira berapa fontnya? Kalau teman-teman lihat. Desain yang sebelah kiri ya, flyer yang di sebelah kiri. Kira-kira kalau menurut teman-teman ada berapa font yang dipakai dalam satu desain? Ini. Mungkin ada yang tahu, boleh dijawab. Nggak tahu nama jenis fontnya saya. Ya, maksudnya gini, banyak Izin berapa izin Kak Rizky, ini yang benar, yang bukan yang salah, yang salah. yang salah. Yang salah. Kira-kira itu ada berapa font? Berapa jenis? Berapa jenis Kalau font? yang salah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 font nih Kak Rizky. Ada 7 7 font font. yang berbeda. Karena Oke, untuk ada yang lain nggak? host Hmm, Kira-kira ada yang lain nggak? Maksudnya ada yang hitung juga nggak? Oh, ada yang 5 font. Oke, Bang Putra. Yang lain bagaimana? Ada berapa font kira-kira? Oke, 6 font Bang Yusril. Oke. Nah, teman-teman lihat perbedaannya. Kira-kira dengan banyaknya font yang teman-teman lihat, teman-teman tahu nggak ini informasinya tentang apa? Ya, mungkin secara umum ini kita nggak tahu informasinya tentang apa. Karena kenapa? Terlalu banyak jenis font, jadi tidak jelas informasinya gitu. Makanya saya bikin ada yang benar, ada yang salah. Nah, di sebelah yang benar itu cuman ada 3 font yang saya pakai. Ada 3 font yang saya pakai. Dan font isinya itu rata-rata font sans-serif. Nah, maksudnya gini teman-teman. Teman-teman kalau ingin bikin desain, jangan terlalu banyak font. Ya, kalau tujuannya informasi ya teman-teman. Kecuali kalau desainnya itu desain dekorasi, nggak apa-apa. Tapi maksimal tetap 4 font. Gitu. Supaya informasi yang teman-teman sampaikan jelas. Kalau seandainya seperti yang salah ini, percuma teman-teman. Mau teman-teman pasang iklan kemanapun, nggak akan laku. Maksudnya laku ini kayak nggak ada penikmat melihat desain teman-teman gitu. Nah, di sini ada referensi font, ada font Google Font, ada Dark Font, ada font Square, font Splash, 1001 font gitu. Nah, penggunaan font ini juga kita bahas di materi nanti ya teman-teman. Jadi lebih jelasnya nanti teman-teman bisa cek lagi nanti. Oke, nah penggunaan font. Nah, teman-teman, bagian sini teman-teman harus betul-betul paham. Karena kenapa? Banyak yang terkecoh dan banyak asal-asal pakai font aja gitu. Jadi sehingga hasil desain itu nggak menarik sekali. Oke, sangat mempengaruhi daya tarik dalam desain. Gunakan font yang simpel, namun tetap berusaha untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Banyak sekarang ini teman-teman, orang yang saya perhatikan dari desainer-desainer yang hebat-hebat dan keren-keren, mereka menggunakan font-font yang lebih minimalis. Font yang lebih minimalis dan keren itu terletak pada font sans serif. Oke, ini model ya, model sans serif, model serif, model script. Lebih banyak ke sans serif. Teman-teman perhatikan, tulisan yang saya pakai pada slide yang ini, itu rata-rata semuanya pakai sans serif, loh. Ya, pakai sans serif karena memang sans serif ini fungsinya adalah untuk isi informasi, karena kita lebih enak bacanya. Itu ada. Jadi ada sans serif. Sans serif itu contoh fontnya ada Pupin, ada Robot, Montserrat, Rubik. Mungkin teman-teman tidak asing mendengar nama Arial. Arial juga sans serif, Calibri juga sans serif gitu. Ya, jadi memang sans serif ini ciri khas fontnya itu tidak ada modifikasi sedikit pun. Jadi memang kondisinya itu tebalnya sesuai. Beda dengan serif. Serif itu ujungnya itu tipis, bodi tengahnya itu tebal. Contohnya kayak Times New Roman. Teman-teman tidak asing dengan Times New Roman ini. Gitu. Ada Elmaisier gitu. Dan script. Script ini teman-teman kalau sering buka Google Sheet, Google Doc, pasti ada yang namanya Pacifico. Ini umum banget karena Google sering pakai font ini. Pacifico, Grand Hotel, Aesthetic Signature gitu. Nah, script ini sering dipakai untuk font-font yang gede ya. Ingat, script ini dipakai sering pakai font yang gede. Kalau font-font yang kecil itu tidak dianjurkan teman-teman. Karena kenapa?
Kalau kecil kita tidak bisa, tidak bisa baca. Tapi kalau script ini tujuannya untuk font-font yang sifatnya judul atau subjudul, karena masih bisa kita baca. Model font yang lagi tren saat ini adalah jenis font sans serif. Oke. Nah, kita akan masuk ke layout dan tata letak. Oke. Nah, di sini mungkin pengantar saja ya teman-teman. Mungkin lain kali teman-teman boleh cek aja nanti di video atau di konten. Saya juga bahas terkait tentang layout ini, gitu. Nah, sebelum saya bikin desain, saya selalu mencari referensi desain terlebih dahulu. Nah, tujuan mencari referensi desain ini, saya bikin sketsa. Jadi sebelum teman-teman bikin sebuah desain, bikinlah sketsa dulu. Tujuannya kenapa teman-teman? Supaya teman-teman nggak bingung hasil desain ini seperti apa gitu. Nah, saya bikinnya. Jadi ini hasilnya, ini sketsa dan ini hasilnya. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Jadi sebelum saya bikin desain Oktober tak ini, ya saya bikin konsepnya terlebih dulu seperti ini gitu. Nah, sketsa yang saya bikin ini berdasarkan dari beberapa referensi. Kemarin ya belum nggak saya cantumkan di sini. Kemarin saya mengambil 2 referensi flyer. Saya mengambilnya di Pinterest satu sama di Google satu. Ada dua tempat saya bikin kemarin. Nah, 2 referensi ini saya jadikan satu, hasilnya seperti ini gitu. Dengan ada sketsa ini lebih memudahkan teman-teman dalam menata nama, informasi, foto dengan lebih baik. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman banyakin referensi teman-teman. Karena kenapa? Yang kalau dari segi psikologisnya di desain ini ada yang namanya feeling design. Nah, teman-teman kalau udah terbentuk feeling design tadi, tanpa referensi pun teman-teman udah bisa bikin desain. Ya, atau mungkin teman-teman ingin bikin desain cuma hanya melihat referensi tanpa teman-teman simpan, itu tuh udah merekam di kepala gitu. Nah, jadi kalau untuk tata letak ini sebenarnya pengalaman ya teman-teman. Nggak bisa langsung belajar, langsung bisa nggak. Tapi pengalaman itu maksudnya kita udah sering latihan, dan praktik. Layout yang bagus tanpa praktik, teman-teman tidak akan menghasilkan desain yang bagus. Gitu. Siapkan brief desainnya dulu, konsepkan sketsanya layout, save desain atau referensi orang lain sebagai acuan. Jadi cara saya itu biasanya nah, kalau lagi scroll TikTok atau scroll Instagram, saya sering tuh kalau lihat desain yang bagus, saya screenshot. Kalau ada desain yang bagus, saya screenshot. Ya, jadi gini teman-teman, kalau seandainya saya butuh desain suatu saat, saya udah ada referensi loh gitu, tanpa harus cari-cari lagi, saya udah ada referensi yang udah saya simpan. Nah, makanya saya sering kayak gitu tuh gitu. Jadi tiba-tiba orang minta bikin desain, oh udah ada, referensi saya udah ada, aman. Nggak perlu ribet-ribet cari referensi lagi gitu. Sering-sering melihat desain orang lain agar membangun feeling desain. Hal ini berguna meningkatkan daya imajinasi gitu. Jadi banyak yang bertanya kemarin, Bang, saya awalnya nggak pandai gambar loh. Saya minim imajinasi dan saya tidak ada skill seni loh. Sama, saya juga nggak ada skill seni. Imajinasi itu bisa terbentuk kalau teman-teman sering melihat karya seni orang lain, karya desain orang lain gitu. Dia akan terbentuk sendiri gitu. Karena seni ini bukan dari lahir, tapi seni ini juga bisa terbentuk gitu. Oke. Oke, kita akan bahas terkait tentang pemilihan warna gitu. Dan pemilihan warna ini sebenarnya mungkin bisa saya sampaikan secara apa ya. Warna dapat memberikan identitas visual, meningkatkan daya tarik dan mempengaruhi persepsi merek gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di Color Hunt, bisa lihat di color.co gitu. Nah, warna yang lebih tren saat ini adalah warna soft. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih belum pandai mencari warna, teman-teman bisa cek di referensi font ini karena memang mereka menjanjikan font-font yang sering dipakai oleh desainer hebat-hebat. Gitu ya teman-teman gitu. Nih ada warna standar, ada warna gradasi. Nah, warna standar sama gradasi ini udah ada kita bahas di materi ya teman-teman. Udah ada bahas di materi. Jadi nanti teman-teman bisa cek dan nanti kita bisa diskusi di grup. Kalau teman-teman merasa ragu nanti ingat kita berkonsultasi nanti. Nah, terus ada yang namanya 7 prinsip penting dalam desain grafis. Nah, ini juga penting teman-teman. 7 prinsip ini juga penting. Ini mendukung apa namanya? Mendukung kreativitas, mendukung eye catching. Nah, sebenarnya eye catching itu terbentuk tiga yang pertama tadi sama ini gitu. Ini lebih ke prinsipnya gitu. Ada hierarki, ada simetri, ada penekanan atau emphasis, ada yang namanya negative space. Jadi jarak antara apa itu? Ada repetition, pengulangan, kontras sama komposisi warna. Oke.
kita akan masuk ke hierarki. Nah, kalau hierarki ini adalah perbedaan antara judul, subjudul, sama isi. Ingat nih teman-teman, teman-teman harus ingat bahwasanya eh, fokus antara judul subjudul ini harus beda ukurannya. Jangan teman-teman samakan. Ini teman-teman lihat ada yang benar, ada yang salah. Kalau yang benar itu seperti di desain grafis judul, subjudulnya temanya agak lebih kecil. Nah, isinya itu lebih kecil lagi atau kita jangan pakai tebal. Gitu. Nah, teman-teman di sini secara tidak langsung teman-teman melihat perbedaan antara hierarkinya gitu. Dari judul hierarki tipografi dengan isi urutan besar font, kita tahu nih mana judul, mana isi gitu. Tapi kalau ukurannya sama, kita bingung nih, ini bahas tentang apa sih gitu. Judulnya nggak jelas gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Simetri. Oke. Simetri ini adalah kerapian tadi adalah keseimbangan visual dalam desain. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara sebelah kanan dan sebelah kiri gitu. Sebelah kanan kita jujur ini nggak seimbang banget loh gitu. Informasinya di mana, tahapannya di mana, judulnya apa. Ya, jadi ini setelah kita remake seperti inilah hasilnya. Judulnya jelas, benefit informasi benefitnya jelas, informasi biaya pendaftaran jelas gitu. Kalau ini enggak, pendaftarannya di atas, biasanya informasi pendaftaran itu di bawah loh gitu. Jadi ibaratnya informasi di atas itu judul, subjudul, informasi penting, baru informasi dukungan. Jadi kayak pendaftaran, kayak biaya pendaftaran, kayak nomor rekening, kayak timeline itu cuma informasi pendukung. Informasi pendukung rata-rata letaknya di bawah. Itu teman-teman. Jadi harus teman-teman perhatikan sampai situ juga. Ya. Terus ada yang namanya penekanan informasi. Nah, teman-teman lihat. Rata-rata judul itu gede. Dan ada variasinya, teman-teman. Teman-teman kalau bikin biasa. Jadi gini, rata-rata kalau kita lihat desain itu, kita selalu lihat yang gede-gede, kata saya tadi. Yang menarik, yang gede-gede, tipografinya itu bagus, kita akan cenderung lihat ke sana. Kalau orang udah terpancing dengan judulnya, dia akan baca sampai bawah. Jadi kalau seandainya judulnya aja nggak menarik, teman-teman tidak menyajikan ikon-ikon atau layout yang menarik, mustahil loh teman-teman. Jadi ibaratnya kayak kita scroll TikTok, baru buka, karena kita udah tahu isinya nggak jelas sama nggak bagus, langsung scroll aja, itu scroll. Sama kayak karya kita seperti itu. Tapi kalau udah menarik dari awal, ibaratnya kayaknya first impression gitu. Nah, pandangan pertama kita udah bagus, pasti lama lu baca. Sampai-sampai di zoom mau baca yang kecil-kecilnya gitu. Seperti itu penekanan informasi. Informasi yang ingin disampaikan kepada kalian harus bersifat mencolok atau ditonjolkan seperti jenis fontnya ditonjolkan atau ukurannya ditonjolkan atau warna yang ditonjolkan gitu. Nah, untuk tipografi ini juga nanti kita bahas di video ya. Saya juga mengajarkan bagaimana cara bikin tipografi judul yang lebih menarik gitu. Ada yang namanya negative space dan white space. Nah, teman-teman, dalam ngedesain harus ada napas antara desain di awal sama desain di bawah. Harus ada napasnya gitu. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, yang bagian sini, yang sebelah kiri ini, itu kalau seandainya kita mepet, ya kita lihat sebelah kanan itu nggak ada space-nya sedikit-sedikit pun gitu. Ada yang space-nya terlalu berlebihan, ada space-nya terlalu mepet. Jadi kita nggak tahu informasi yang jelasnya bagaimana. Jadi harus ada negative space atau ruang kosong tadi gitu. Jadi ruang kosong antar jarak seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelah warna hijau sebelah kiri yang pertama itu antara sisi atas, bawah, kiri, kanan itu kosong. Jadi ibaratnya ada napas gitu. Daripada desain grafis yang kotak warna merah itu mepet banget sama dinding desain. Jadi kayak memang benar teman-teman, nggak ada masalah. Tapi secara psikologisnya ini tidak menarik sekali teman-teman. Karena terlalu sesak desainnya gitu. Oke, itu negative spice. Ada pengulangan. Pengulangan itu maksudnya adalah kayak hitam putih dengan objek yang sama gitu. Dan ini membuat desain kita itu lebih menarik dan lebih eye-catching aja sih gitu. Tapi kalau seandainya banyak bentuk kayak ada segitiga, ada lingkaran, ada sudut siku-siku dan sebagainya. Nah, itu malah kayak bikin kok gini amat sih, kok banyak amat objeknya gitu. Jadi pengulangan ini juga perlu dalam efektivitas dalam sebuah desain. Terus komposisi warna. Nah, komposisi warna ini juga saya bahas di materi. Dan nanti teman-teman juga bisa belajar di Google karena memang ada penyedia-penyedia warna. Saya juga menyampaikan beberapa website tentang itu.
Terus ada yang namanya prinsip ATM. Jadi teman-teman kalau dalam desain tentunya harus ada ATM-nya, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan semena-mena teman-teman meniru desain orang lain. Maksudnya adalah boleh meniru, tapi harus ada perbedaan di antaranya. Gitu. Jangan langsung memodifikasi. Tapi teman-teman, kalau teman-teman masih baru belajar nggak apa-apa. Teman-teman nggak apa-apa meniru, tapi khususnya untuk maksudnya untuk diri sendiri ya teman-teman. Tapi kalau tujuannya ini untuk dijual, itu tidak direkomendasi sekali. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini secara tidak langsung mirip loh. Tapi perbedaannya apa? Saya ingin bertanya sama teman-teman. Kira-kira dalam dua desain ini perbedaannya apa? Warna, set. Oke, yang pertama warna. Yang lain kira-kira selain warna apa yang beda? Yang jelas fotonya beda. Fotonya beda. Yang di bawahnya, informasi di bawahnya nggak ada juga di bawah. Oke, informasi nggak ada, kita tambah perbedaan di sini gitu. Oke, tata letaknya juga beda ya, maksudnya yang di bagian lainnya gitu juga beda gitu. Nah, penggunaan teksturnya juga beda gitu. Nah, jadi bisa dikatakan tidak plagiat itu kalau kita memang betul-betul membedakan beberapa sisi gitu. Layoutnya boleh sama, tapi kita bedakan warna, tulisan, informasi, itu bedakan supaya tidak terplagiat. Iya, karena kalau dibilang itu dari posternya tadi Kak Redatul Tiski dari konsep desain sama isi judul dan lain sebagainya kan nampak dia berbeda. Ibaratkan nggak nampak kita ngambil untuk konsepnya. Ya, benar teman-teman. Maaf, bentar ya. Oke, benar ya benar. Jadi secara tidak langsung kalau kita lihat itu memang ada perbedaan di sini gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus ingat kalau teman-teman masih proses belajar desain, teman-teman fokusnya kalau ingin niru nggak apa-apa niru, cuman untuk pribadi aja. Tapi kalau memang sifatnya teman-teman ingin menjual, ingin ngembangin branding, itu kalau bisa di ATM-kan. Tapi kalau bisa, kalau bagi pemula langsung di ATM kan bagus juga sih, supaya meningkatkan feeling desainnya di sana. Oke, kita akan masuk ke post Instagram. Mungkin ini cuman kayak materi tambahan aja, tapi nanti di kelas nanti, kelas yang saya sajikan itu juga tentang ukuran postingan, bikin desain of postingan, benar-benar malah nanti tugas teman-teman juga ada tentang postingan ini, bagaimana cara nge-branding usaha atau nge-branding diri teman-teman berdasarkan desain dari Instagram itu sendiri. Betul. Jadi ini ada beberapa ukuran, ada 1000, 10, 80 kali 180 pixel. Nah, yang biasa sering dipakai itu adalah 10 80 kali 1350 pixel ini sering banget dipakai. Tuh, tapi kalau untuk posting Instagram, story ya, postingan story itu lebih banyak ke 1080 atau 1920 gitu atau Reels. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ya, ini banyak nih teman-teman. Maksudnya dia udah bikin ukuran 1350 kali 1080, tapi mereka tidak memperhatikan set area di bagian sini. Jadi nanti kalau teman-teman bikin desain, informasi khususnya itu ada di warna abu-abu pekat. Save area ini ialah feed. Kalau kita bikin feed, kalau kita buka Instagram kan di bagian luar itu kan banyak kotak-kotak tuh, kotak-kotak sehingga tidak nampak ukuran gedenya gitu kan. Nah, jadi kalau ingin menyampaikan informasi yang tujuannya tidak dilihat langsung, fokus di bagian abu-abu yang warna pekat ini. Save area ini silahkan teman-teman masukkan yang pertama adalah logo. Karena logo ini adalah informasi pendukung sama sosial media letak di bawah. Ya, jadi save area yang di atas itu khusus untuk logo atau brand nama instansi, sedangkan di bawah itu adalah untuk sosial media. Jadi di bagian tengah-tengah itu khusus untuk isinya saja. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Ini adalah contoh. Jadi yang di bagian merah ini akan nampak di luar Instagram, tapi yang di bagian atas ini itu tidak nampak. Nah, teman-teman, ini juga sedikit website inspirasi desain. Jadi saya sebelum bikin desain itu selalu cek cek website ini. Jadi kenapa? Jadi ingat teman-teman, kalau kita dalam mendesain itu perlu yang namanya inspirasi.
Inspirasi itu bisa kita lihat dari mana saja, Instagram, TikTok, Facebook. Saya juga sering banyak juga bergabung komunitas yang ada di Facebook. Karena kenapa, mereka sering berbagi karya desain. Dan mereka mengizinkan juga kalau seandainya desain mereka itu di ATM gitu. Nah, di Pinterest. Pinterest ini saya sering banget dapat inspirasi desain. Ada yang namanya dribble, ada yang namanya behind. Di behind itu banyak di kritik, apalagi kritik teman-teman. Di kalangan anak-anak desain itu nggak ragu yang namanya kritik. Karena kenapa? Teman-teman bisa download apa namanya mockup. Teman-teman bisa download desain banner, eh, name card, kartu, pokoknya semuanya ada di sini. Lengkap banget teman-teman. Cuman ya ada yang berbayar, ada yang gratis. Teman-teman bisa memanfaatkan gratisnya untuk meningkatkan branding atau meningkatkan daya desain teman-teman. Teman-teman butuh logo lengkap banget di sana teman-teman. Ya, jadi ini adalah beberapa website yang memang menjadi acuan untuk teman-teman nantinya. Dan ini nanti kita akan bahas juga di website. Nah, oke, ini adalah materi terakhir. Mungkin sebelum kita akan masuk ke sesi pertanyaan, jadi teman-teman nanti kita akan zoom lagi ya, karena kita 2 kali zoom ya. Yang pertama dan di akhir. Nah, di pertemuan akhir nanti saya akan mengajari teman-teman bagaimana nge-branding diri. Jadi teman-teman di sini fokus saya bukan hanya teman-teman belajar, tapi hasil belajar teman-teman bisa jadi branding teman-teman dalam freelance design, atau teman-teman mungkin ingin menjadi kayak ingin menjual hasil desain teman-teman gitu, atau mungkin teman-teman ingin nge-branding diri teman-teman, atau bagaimana cara teman-teman mendapatkan klien pertama atau mencari klien dan sebagainya. Itu nanti akan saya bahas nanti di akhir pertemuan, dan juga nanti kita akan evaluasi kira-kira apa saja yang memang teman-teman butuhkan, atau mungkin teman-teman tanyakan nantinya selama proses pembelajaran nantinya. Nah, kita akan mulai besok, insya Allah besok kita akan mulai dalam bentuk video. Teman-teman manfaatkan kelas diskusi, grup diskusi untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Insya Allah saya nanti kalau seandainya akan saya bantu jawab dengan kata-kata. Jika tidak bisa kata-kata, saya akan bantu dengan video. Jadi teman-teman kalau nggak paham di beberapa bagian, silakan tanyakan aja, nanti akan saya jawab dengan video supaya teman-teman lebih paham juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian malam hari ini bermanfaat. Jadi oke, mungkin diserahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja. Oke teman-teman, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan pembahasan kita dari awal ke akhir tadi? Izin bertanya, Sar. Oke, siap. Oke, boleh Sar tadi. Ini mau bertanya berkenaan dengan gradiasi warnanya. Gimana Oh bagusnya, ya, Sar? oke, gradasi warna. Ya, ya, Gimana kadang pertanyaannya? campuran-campuran warna itu kalau misalnya dia harus sesuai itu, misalnya dari kuning mendekat dari kuning terang, kuning agak gelap, kuning itu atau gimana? Atau memang dari kuning campur ke hijau, boleh nggak atau gimana? Ya, kalau warna gradasi ini sarannya ialah kalau memang masih belum paham, kita boleh cek di sini. Dulu saya mau bikin warna gradasi itu kalau bisa warna yang berdekatan ya. Yang Contohnya berdekatan bisa, berarti. iya, ini ini tampilan saya buka Google kelihatan nggak? Nampak. Oke, ini gradasi warna. Boleh cek di Google, nggak digambar. Nah, ini adalah warna dasar. Ini adalah warna dasar. Oke. Nah, nanti kalau di Corel Draw nanti saya akan bahas di materi warna. Nah, teman-teman ambil aja warna yang di atas ini. Ini yang warna oranye. Maaf, ini yang warna oranye nomor 1. Warna oranye sama merah ya. Nah, warna oranye sama merah ini nanti cara ngambilnya, ambil warna yang di atas, ambil warna di bawah, nanti dia akan nyatu gitu. Nah, maksudnya gradasi itu nggak bisa kita dengan warna yang tidak selaras. Karena bentuknya itu akan aneh gitu. Jadi kalau teman-teman ragu, teman-teman lihat aja di foto, karena memang foto ini warnanya bisa kita copy loh gitu, bisa kita copy di Corel. Nah, Caranya? Caranya kopi kan?
Cara ngopinya ada di materi nanti. Ada di materi. Oke, nanti Ada di ditunggu aja materi. materi. Jelas Misalnya banget nanti. nanti di materinya nanti cara untuk mengkopinya. Jadi memang di pembahasan awal kita betul-betul membahas tentang toolsnya dulu. Teman-teman kalau udah paham toolsnya, mau bikin desain apapun enak gitu, karena kita udah tahu fungsinya gitu. Nanti kita bahas. Nah, warna gradasi ini sering banget dipakai dalam sebuah desain. Sering banget, sering banget. Jadi kalau ingin desain yang lebih estetik, sering-sering pakai warna gradasi. Walaupun bedanya tipis banget. Ya, contoh kayak gini, kita akan lihat warna Instagram. Mungkin teman-teman nggak ragu dengan warna Instagram ya. Nah, warna Instagram ini gradasinya ada 4 warna loh. Antara warna ungu, warna pink, warna merah, merah soft, sama warna oranye gitu. Gitu. Jadi memang bisa teman-teman Banyak warna ya. ya banyak warna, tapi warnanya nyambung gitu, nggak sembarang warna gitu. Ada Jadi 4 kita ada 4 warna berarti. iya ada 4 warna. Jadi teman-teman kalau ingin bikin warna gradasi, kalau memang masih belum dapat pilih warna, kita cek aja di Google, di Instagram, atau di mana namanya di sosial media pun dimanapun dapat gitu. Karena Ya, memang mungkin Kak. karena memang di Corel tadi bisa kita ngambil warna yang ada di gambar loh gitu. Kita bisa ngambil warna di gambar Oke. gitu. Oke, gimana kira Ustaz Asri? Oke, saya. Oke. Misalnya paham. Nanti coba. Sama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Oke, baik. Gimana? Oke, boleh. dan itu Kak, kita mau bertanya tuh, terkadang kan kita untuk di desain ini kan biasanya cenderung tuh untuk di font ya, font. Karena font ini kan kalau dibilang kan Raidatul Rizky, Iya, terkadang kan iya, Bang. cenderung orang tuh di font ini kita menentukan fontnya itu yang terkadang kita bingung untuk desainer-desainer nih. Karena seperti yang kakak bilang Iya, tadi, bahwasanya yang sering banyak dipakai itu kan di font sans serif ya kak ya. iya benar Sans sans serif. serif ya. Iya. Yang ini. Ah, ah. Ah, Iya, terkadang kita yang jadi pertanyaan ini ke Rizky lah ya, lebih enaknya kayak iya, gitu ya. Jadi iya, iya. eh, yang mau kita tanya nih Kak Rizky, bagaimana cara kita ya kan untuk Hmm, calon-calon desainer ini ya kan insya Allah hmm, yang ke depannya bagaimana hmm. cara kami ini untuk menentukan font Kak dari Oh, setiap yang mau akan kami desain gitu Kak. oke. Sip. Nah, oke, mungkin saya lupa memasukkan slide yang pertama karena memang ada gini, kalau ingin pakai Itu aja sih Kak judul. Rizky. Oke, kalau ingin pakai judul itu judul atau subjudul ya teman-teman. Ya Bang, subjudul atau judul itu harus Iya. menggunakan tipe serif sama script. Sans serif pun boleh, sans serif boleh. Kalau sans serif ini bisa dimanapun, mau di judul, subjudul, isi bisa. Tapi kalau khusus untuk serif sama script itu boleh cuma di judul sama subjudul. Kalau untuk isi nggak boleh. Isi itu lahannya sans serif. Ya karena kenapa? Hmm, Tipe script ini kalau kita kecilin nggak kebaca, Bang. iya dan untuk contoh nih ya Kak Rizky ya. Ah, Berarti kan kalau untuk di judul berarti dominan kalau untuk apa grafik atau profesional designer itu berarti untuk judul itu mereka gunakan untuk di judul ya untuk sans serif ya. benar, Serif benar, atau sans benar. serif tadi? Oh, sans serif ya. Sans serif berarti Ya, banyak Kak. tuh untuk apa tadi di judul. Sedangkan untuk di script, contoh ini kayak kita nih kita mau buat sertifikat untuk apa piagam. Ya benar. Bisa Kalau Bisa. sertifikatnya. iya, biasanya kalau piagam itu kan kebanyakan orang untuk di tulisan ya kayak untuk Benar, skrip. benar, benar. Ya. Tulisan di sertifikat itu kan judul tuh. Nah, orang sering pakai Benar. script. Karena kenapa? Script ini sering dipakai kalau sifatnya ingin bikin itu estetik. Hmm, Iya. Tapi kalau yang formal itu sering pakainya itu sans serif. Kalau yang formal. Script. Jadi script sama sans serif ini itu untuk estetik. Informasinya yang lebih lebih apa namanya? Tidak terlalu penting-penting amat lah gitu. jadi Lebih jadi ini jadi izin maaf Kak Rizky mau kita tanyakan kembali lagi mengenai itu tadi.
kita sudah paham juga kan mengenai untuk judul, berarti kebanyakan orang untuk judul itu berarti untuk kita gunakan sans serif ya kan. Jadi yang mau Ya, kita pertanyakan nih Kak Rizky, bagaimana caranya kita tuh kayak kita nih yang pemula ini, orang awam ini tadi, eh, kita kan baru download nih Corel Draw, ya kan? benar. Kita baru download Corel Draw, jadi font-font yang harus kita persiapkan itu apa saja Kak? Dan untuk ininya kayak websitenya atau linknya kita itu kemana? Jadi kayak yang kakak bilang tadi kan sans serif ini kan ada Popin, Robots, Montserrat, termasuk Arial kakak bilang tuh sama itu termasuk sans serif. Oke, nah saya akan kasih contoh di mana saya download. Sebenarnya kalau di materi udah saya bahas juga nih, gimana Iya, cara karena gimana. kan Nah, izin Kak, selama ini kan kayak saya tuh pribadi saya untuk desain-desain untuk perusahaan ya yang saya pegang itu saya ya, kebanyakan sih pakainya di Davon. iya benar, Davon salah satunya. Ah, satu, yang kedua Kak, kalau saya nggak tahu itu fontnya apa yang contoh nih saya kan ambil referensi, saya nggak tahu Heeh, tuh itu cantik nih fontnya, saya nggak tahu heeh. tuh untuk nama fontnya, saya mainnya tuh di What the Font. Ya, cuma kalau What Devon ini nggak akurat loh untuk mencari apa ya. Bener Kak, terkadang itulah yang jadinya yang jadi itu apa? Jadi tanda tanya buat saya gitu. Ya, eh, Hmm, gini, itu aja kalau sih Kak solusi Rizky. kalau solusi dari saya, kalau seandainya kita ingin font yang sama, tapi kalau tidak tahu, memang secara website tidak ada yang memperlihatkan bagaimana mencari font yang sama, tapi yang mendekati ada. Nah, yang mendekati itu Benar, yang kita cari. Ya, benar, kalau benar. seandainya kita, ya, saya kemarin kayak gini. Ini kan font yang lagi tren itu namanya Sora. Font Sora ini bisa di download di Google Font, di Google Font, dan itu pun gratis lisensi, jadi nggak berbayar. Jadi bisa dipakai untuk siapapun yang pakai. Nah, gini, saya kemarin itu cari font Sora ini ketemunya itu di Instagram. Nah, kalau seandainya orang yang memperlihatkan font-font tadi itu, kita tanyakan sama orangnya langsung gitu. Kecuali kalau seandainya kita ketemu di website dan kita nggak tahu penggunanya siapa, mungkin itu agak susah. Tapi kita solusinya adalah mencari font yang mirip-mirip sih, lebih ke situ gitu. Tapi Iya kalau benar. nggak, kalau ada penggunanya kita tanyakan langsung ke mereka gitu. Karena sampai saat ini memang nggak ada yang website yang ngebahas langsung ini fontnya apa, di mana kita download, nggak ada gitu. Memang nggak ada Iya di sana. benar. Cuma Benar gini, benar. gini Bang, saya pernah dapat istilah kayak gini. Desainer itu selalu menginstal beribu-ribu font, tapi dia sering memakai cuma 2 sampai 3 font yang favorit dia aja. Contoh kayak gini, saya banyak ngedownload font yang ada di Corel itu hampir sampai 200 lebih. Tapi saya sering memakai font yang Pupin, kalau enggak font Montserrat, kalau enggak font Sora gitu. Jadi ibaratnya gini, cuman font-font yang kita download itu sebenarnya pada dasarnya cuman kayak kita butuh di hari itu aja gitu, kita butuh di Iya. beberapa event aja gitu, tapi font Mm-mm. yang betul-betul ciri khas kita banget itu kita punya loh gitu. Saya jujur Iya. kayak orang-orang udah tahu loh, pasti abang ini sering pakai font Pupins nih, pasti pakai font Montserrat, karena memang Pupin sama Montserrat ini rata-rata semua desainer pakai itu semua, robot Rubik Iya. gitu, pakai itu semua. Quotes, Jadi apa ya, Pupins? Pupins lebih kecil dia kalau dibilang untuk tampilan. iya, iya benar. Jadi intinya adalah kalau menurut saya kayak kalau kita ingin di awal ini kita cari kita sukanya font yang mana. Font yang suka itu Iya. kita pakai untuk jadikan informasi yang kita bikin desain-desain selanjutnya gitu. Nah, kalau untuk mencari font tadi, ya itu tadi solusinya Bang. Kalau seandainya ada penggunanya kayak di sosial media bisa kita tanyakan langsung sama orangnya. Atau kalau seandainya kita di website, terpaksalah kita cari sendiri-sendiri. Bisa di 1001 font, bisa di Google Font, bisa di apa namanya Davon, atau Mm-mm. dimanapun juga kita cek di sana Kak, gitu. Bebas. Sama inilah Kak Rizky mau kita tanya. Berarti kalau Ya, untuk di nama sertifikat itu kita pakai script ya? iya rata-rata skrip sama dekorasi. Jadi sebenarnya ada satu lagi, skrip sama dekorasi. Nah, ini saya lihat kan. Kalau di Davon, kalau di Davon itu Oh, ada namanya nama fontnya. Nih, saya perlihatkan ya. Kalau di Davon itu, nah di bagian atas ini, teman-teman lihat ya, di bagian atas ini ada yang mm-mm. namanya mana ya? Satu lagi. Ini ada sans serif ya. Kalau kita klik sans serif ini semuanya tentang sans serif. Ini sans serif. Hmm.
lagi ini sudah selesai. Ya. Kalau ingin cari ini ada yang kalau yang komik ini nih dekorasi nih, lebih ke dekorasi nih kalau yang komik. Karena sebenarnya yang Ini lainnya, ini biasa dipakai untuk nama sertifikat nggak Kak? kalau untuk nama sertifikat itu di dekorasi. Ya. Dekoratif ya. Bukan. Dekorasi ini lebih ke fun. Mana dia? Ya? Mana ya script. Script. Dia ada di sini. Grafik. Ini Oh ya, background. ini script ini ada scriptnya. Jadi dari kaligrafi, simple head Mm-mm. Twitter. Nah, kita klik kaligrafi. Nah, ini adalah script semuanya. Ini yang untuk judul sendiri Kak. Ini. Ini teman-teman dari yang school. Kita lihat tema school, ini school. Nah, tapi lebih kayak gini ya, yang kaligrafi sih lebihnya atau graffiti. Tapi izin Kak Tiski, biasanya kalau untuk kakak lah nih kebutuhannya untuk sertifikat itu kakak biasanya main di mana ya? Untuk fontnya. Kalau untuk fontnya di sini saya sering pakai yang ini Printed ini biasanya saya pakai. Dan saya Script ya. padu ya dan ini Printed dan saya padukan dengan warna emas biasanya. Ya, dan ada juga namanya signature signature advance apa namanya Pak? Bukan signature. Signature. Kayaknya signature lah namanya salah. Dia agak kayak Signature. begini. Itu inilah. Iya, karena Itu kan sih. ada terkadang tuh yang tulisannya kayak eh, ini kali berapa? Lu bilang bersambung sekali kan kadang P-nya mau besar begitu yang yang nama berikutnya nama yang contoh nih Nanda gitu kan Kak Aris A-nya terkadang nanti A-nya mau kecil gitu berarti kita Ya, sesuaikan aja ya Kak ya dari font ini ya tapi Kak ya, Kak Tiski izin Kak selain Davon ada nggak Kak referensi lain Kak untuk mungkin dari teman-teman kita juga kan bisa jadi referensi Kak untuk kedepannya 1001 pun bisa cek. oh 1001 font ya Ya, 1001 ini pun ini juga ini sama seperti dengan Davon Kak sama juga dengan Davon. Tapi ada yang sama ya berbayar, ada yang gratis. Tapi cari yang gratisnya itu ada warna hijau label. Jadi ini ada script. Kalau kita klik script, nanti ada tulisan ini. Ini kalau oh yang kalau hijau ini, hijau yang free hijau ya ini. Ya, ini grid Phoebus regular ini sering dipakai dalam undangan pernikahan. Sering banget. Saya ya kemarin udah cek sama teman-teman yang ada di bikin undangan web, bikin undangan eh, yang sifatnya kopian, print oh, itu oh. banyak pakai grid Phoebus regular. Ya, Pakai ini grade soalnya Vivus nih ya. iya ini umum dan ini untuk tulisan sertifikat juga sering pakai ini gitu. Nah, ini Hmm. criteria gitu. Ini 1001 font ini hampir mirip banget tapi lebih update lagi sih menurut saya kalau didapat yang ini kaligrafi. Ini saya sering juga ngambil tulisan soalnya keren-keren sih di sini. Lebih enak kita lihat daripada di depan. Iya, Nah, makanya kadang nanti itu saya aja sih. kirim, Mm-mm. ini slide ini nanti saya kirim. Teman-teman nanti bisa cek di sini nih referensi font ada di sini. Mm-mm. Font Google, Davon, font Square, Mm-mm. font Space, dan satu font. Ada referensi font di sini. Oh, Teman-teman font nanti bisa, Google ini ada fontnya. Oke, oke. iya, teman-teman bisa cek di sana kalau ingin cari referensi selain Davon. Kayak gitu. Tapi nanti materi ini dapat kita kan, Kak? Dapat, nanti kita kasih. Nanti setelah ini Nggak, kita kasih. Video siap. ini kita kasih, materi ini kita kasih langsung ke peserta semuanya. Siap. Sama Kak bisa bertanya sekali lagi, Kak. Kamu Iya, apa tuh Bang? ini kita mau menanya kayak untuk referensi seperti untuk cari background, terus mencari seperti apa itu kan kayak Frapic itu kan nggak semua bisa digunakan kan. Heeh, Contohnya kayak gini nih kita ambil template nih kan. Terkadang heeh. terkadang terkadang kayak kita nih eh, desainer ini terkadang kalau dibilang mau ambil template ini kita download begitu di download dari Flatpak terkadang file downloadnya itu nggak bisa dibuka
Oh iya, untuk benar. ya maksudnya kita Ya, kayak benar kayak kita mau buat X banner, rolling banner, desain gitu kan saat masuk spanduk. Nah, jadi maksudnya selain traffic atau lain sebagainya, template yang untuk website itu apa saja sih Kak yang bisa kita gunakan selain traffic gitu? Dari band setter iya, itu kan, karena kan kalau traffic itu kan bisa dia digunakan di AI, Adobe Illustrator. bisa sebenarnya. Jadi di free pick itu bisa diubah jadi Corel. Benar. Bisa. Ya, mungkin namanya pernah coba ya. Maksudnya walaupun bisa diakses di Photoshop sama aja, tapi bisa di apa? Bisa diubah ke apa? Ke Iya, Corel. benar. Benar kan? Ya, Terkadang itu cuman yang kan tidak yang semua, cuman kan tidak semuanya bisa diedit kan gitu. iya Ada nggak yang semua bisa diedit. beda. Kadang begitu kita ungroup, begitu di ungroup, kadang itu pecah di hasilnya. Ya, benar. Iya, ya. Sebenarnya saya ada solusi lain sih sebenarnya itu. Sebenarnya gini, kan waktu kita buka itu kan ada desain yang udah. Contoh kita cari ilustrasi nih. Saat kita buka EPS-nya atau AI-nya, ternyata pecah, nggak dapat. Nah, jadi solusi saya itu adalah kan waktu kita buka itu kan ada file sama foto preview. Foto Benar. preview itu saya masukkan ke Corel. Nah, di Corel ini saya pakai apa namanya? Ada dulu apa namanya setelah Contohnya seperti inilah Kak, yang ada tadi kayak poster rumahan tadi yang Kakak kasih ini contoh. Ada poster tadi kan, poster yang rumah ini. tadi. Nah, Yang mana tadi Kak? yang ini Hmm, kelihatan nggak tampilan saya? ada. Maksudnya yang tadi ada Kakak buat tuh yang macam melengkung, terus kan ada gambar rumah lain sebagainya tadi kan. Nah, terkadang kan kita Ini ada kayak, yang ya gimana? Contoh penggunaan font tadi rasanya. Di bagian contoh penggunaan font. Ada yang besar, eh, ada yang kecil. Atau tata iya, letak tadi ya. di bagian Ini mana Kak kelihatan nggak? Rizky? Ini Bagian Kelihatan, udah kelihatan. muncul nih. Posternya itu ada tadi Kak, tadi yang poster rumah tadi Kak. Bagian ini kan awal-awal. Awal-awal. Bagian awal tadi. ini. Nggak kelihatan di itu, di layar. Iya, ini kan. Terus Kak lanjut Kak. Bentar, Ini Kak, ini ini contoh nih. Ini kan contoh yang benar dengan yang salah kan Kak Rizky. ya. Jadi Heeh. jadi terkadang kan kita ini untuk desain apa desainer nih yang masih awam tadi kan. Contohnya ada nih yang kayak Heeh. lekukan ini Kak, yang hijau ini, terus poli emas ini. Nah, terkadang kan ini kan ada nih Kak di Fabric, bener kan? Bentuk polanya Heeh. itu. Kalau kita Iya kan benar. biasanya kan mainnya di pentol kan. Iya benar, kita bikin sendiri di Pentol ya. Terkadang kan kita mau cepat aja nih, kita ambil nih dari Corel Draw kan ada template-nya tuh kan. Iya benar. Begitu di Corel, begitu kita download template-nya tadi, ya kan, kita Iya. drag lah dia ke Corel Draw X7. Jadi begitu kita drag ungroup, itu pecah dia Kak. Ibaratkan jadinya itu terseleksi satu-satu gitu, kayak grip apa, Memang benar. kayak Benar. ah, itu gimana Kak? Maksudnya kita mau tahu tuh bagaimana sih cara mengatasinya seperti itu, atau apakah kita buat baru lagi seperti itu, atau apakah maksudnya apakah kita harus main di pentul lagi gitu? Itu sih Kak. Ya. Kalau saya cara mengatasinya adalah benar. Kalau seandainya kondisinya seperti itu memang tidak bisa, memang sengaja mereka itu bikinnya seperti itu untuk tidak bisa diakses. Saya pun udah pernah nyoba dibuka pakai Photoshop sama juga nggak kepecah, di Photoshop juga pecah. Ya, di Photoshop juga pecah. Enggak, Jadi di benar Kak, sini benar. cara cara saya adalah dari preview tadi saya bikin ulang lagi. Ya, saya bikin ulang kalau solusinya karena memang
memang dari file itu udah korup gitu. Memang mereka tidak mengasih yang file aslinya gitu. Saya udah nyoba, jadi memang Oke, hampir oke. nggak semuanya ya. Ada beberapa file yang memang sengaja digituin. Udah buka di AI, saya juga punya AI, saya juga punya Photoshop, tapi memang nggak bisa buka, pecah. Bukan hanya di Corel aja. Pecah dia. Ya, Jadinya jadi kayak intinya bergaris-garis gitu. benar, memang bergaris-garis kayak kepotong-potong gitu. Padahal ya enggak gitu kan, tapi kayak dipotong-potong gitu. Itu sama, ternyata di AI pun juga sama. Iya, Jadi padahal kan intinya pada gini bang, izin Kak, kalau kalian, oh ya, Pak, gimana? Bang? eh, ini Kak, dan pada intinya itu kan kalau dibilang kan mainnya di pentul, tapi Ya, kita bermain lagi di gradiasi warna tadi, benar kan Kak? ya, main gradasi warna lagi di sini, interaktif Hmm, tuh. Nanti juga dibahas gimana cara bikin warna-warna kayak gini. siap, siap. Terkadang itu aja sih Kak Rizky yang kita mau tanyakan, karena kebanyakan kita desain ini, kayak saya pribadi, terkadang kalau misalnya kita lihat desain-desain orang itu kayak poster itu banyak, jangankan poster, kayak sepandu aja itu banyak banyak kayak elemen-elemen atau gambar-gambar di belakang itu, saya masih 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 belajar gitu loh. Itu yang Iya bang, terkadang yang membuat membuat saya itu, ya kayak saya itu desainnya masih desain-desain sederhana aja, contoh kayak buat yang seperti yang kakak contoh-contoh ini, saya masih bisa itu tuh, masih bisa buat tuh yang seperti kakak buat itu, yang ada tampilkan di apa kita di slide yang kakak tampilkan itu masih bisa kita jeplak itu, tapi terus saya kembangkan lagi gitu. iya. Sebenarnya bagus kayak gitu bang, karena memang begini bang, kita itu bisa berkembang kalau kita bisa mengkombinasikan antara ciri khas kita dengan karya orang lain. Kita tidak menjiplak di sana bang, tapi kita meng-ATM kan di sana. Nah jadi makanya fungsi ATM tadi itu tujuannya adalah untuk mengembangkan kreativitas tadi bang, gitu. Tidak masalah kayak gitu gitu. Abang jujur, jujur selama saya di sana, saya dapat ciri khas baru, saya dapat teknik baru gara-gara saya mengembangkan desain dari orang lain loh. Maksudnya desain orang lain adalah saya cari referensi sampai 3 desain. Jadi 3 desain ini saya kombinasikan dengan ciri khas saya, gitu. Oke, oke, oke. Tuh. Makanya saya kayak dari tahun ke tahun banyak orang bilang memang ada perubahan desain saya itu ada perubahan. Karena memang saya sering praktik dan saya kembangkan lagi gitu. Desain orang lain bikinnya kayak gini. Kadang saya mikir gimana sih bikin kayak gini? Ayo coba eksperimen, eksperimen ternyata bisa. Akhirnya dapat teknik baru, dapat cara baru Hmm. gitu. Satu satu lagi sih Kak, pertanyaan saya mau saya tanyakan. Maaf nih Bang Astriadi dan yang lain sebagainya, mohon maaf. Lain aja lah. Bahan banyak. Jadi Nah, jadi mau kita tanya Mohon nih, maaf, mohon maaf sebelumnya Bang. Kita karena di kafe sekarang kafenya mau tutup. Kalau apa kita lanjutkan aja ke apa gimana? Jika ke grup diskusi gimana Bang? Soalnya ini udah tutup banget, udah kita aja lagi nih. oh, oke, 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 nggak apa-apa Kak, aman Kak. Boleh nanti di grup aja kita sambung, nanti saya akan jawab. Apakah nanti pakai video atau pakai kata-kata nanti boleh gitu. Siap, siap, siap Kak. Oke, Dilanjut aja Kak, oke. nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya Bang Anda. Seru banget. Saya suka banget sama Bang Anda yang memang betul-betul apa ya bertanya seperti ini karena memang asik diskusi kayak kalau kayak gini gitu. Kita dapat masalah, kita dapat juga solusinya bagaimana gitu dan juga berbagi pengalaman lah selama kita ngedesain. Jadi bukan hanya itu, saya juga belajar dari Bang Nanda dari pengalaman yang selama ini didapatkan gitu. Oke teman-teman, karena terbatasnya waktu Siap Kak, juga, siap. karena waktu kita udah selesai selama 1 jam karena kita janjinya 1 jam. Kalau ada pertanyaan yang memang teman-teman butuhkan dan teman-teman masih ragu, yuk kita bahas di grup diskusi. Nanti saya akan bahas dan kita diskusi apapun pertanyaan nanti akan kita cari solusinya sama-sama di sana. Oke, mungkin terlebih kurang mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti video bagi teman-teman yang belum bergabung di sini nanti videonya akan dikirim dan juga nanti untuk PPT-nya insya Allah akan kita bagikan nantinya. Oke, oke. Terlebih kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Sat. Terima kasih, Terima Oke, kasih Kak banyak Rizky. Kak Rizky. terima kasih sama. Ya, sama-sama Oke, Bang Anda. Ya. izin live ya. Oke, boleh. Oke, siap. Yes. Boleh.
Terima kasih Kak Tiski.